Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20 dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki,
supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak orang pintar yang bermunculan di media sosial ataupun di sekitar kita. Ada orang yang tidak pernah sekolah, tetapi kalau bicara politik jago sekali. Ada orang yang tidak pernah kelihatan di gereja, doa di lingkungan atau kegiatan gereja lainnya, tetapi kalau sudah mabuk, dia bisa bicara tentang isi kitab suci atau iman Katolik. Orang-orang ini bahkan dari cara bicaranya begitu meyakinkan dan kelihatan mengetahui banyak hal. Ada orang yang mungkin percaya kepada mereka, tetapi banyak orang yang tidak percaya dan bahkan akan cenderung untuk mencibirkan bibir terhadap mereka. Maka benar kalimat ini, bahwa suatu kesaksian akan menjadi berdaya guna apabila kesaksian itu berasal dari orang yang terlibat langsung dengan sebuah pengalaman atau peristiwa. Saudara terkasih, kita tahu bersama Yohanes adalah salah satu murid Yesus dan dia bukanlah murid biasa, tetapi murid yang istimewa di mata Yesus. Ia hidup dan tinggal bersama dengan Yesus. Ia ikut serta dalam perjalanan misi Yesus. Ia menyaksikan semua yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ketika Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus dengan segala perkataan dan perbuatannya, maka kesaksian itu benar dan tak terbantahkan. Sebagai murid Yesus, kita mempunyai tugas untuk memberi kesaksian tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesaksian kita tentang Tuhan akan menjadi sebuah kesaksian yang berdaya guna dan patut untuk dipercaya ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan hanya bisa dibangun ketika kita mampu untuk menyisihkan sedikit waktu kita yang sibuk ini untuk berjumpa dengan Tuhan lewat doa, devosi, dan ekaristi. Semakin kita membangun kedekatan dengan Tuhan, maka kita juga semakin mengenal Dia. Pengenalan yang dalam itulah yang memungkinkan kita untuk mampu memberikan kesaksian tentang Tuhan
di dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa diri tidak mampu oleh karena kelemahan dan kekurangan kita, akan tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Berjalanlah bersamanya dan beritakanlah Injil. Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.